Alhamdulillah. Alhamdulillahil qawi sultanuh, al-wadihi burhanuh, al-mabsuti fil wujudi karamuhu ihsanuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah azuma sya'nuh, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi fuddila alaihim barakatuhu wa maqamuh. Faqala subhanahu wa ta'ala jalla jalaluh, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wahai seluruh orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama saudara kalian dengan cara-cara yang batil, kecuali dengan cara perniagaan bisnis yang saling ridha di antara kalian. Dan jangan kalian membunuh diri kalian. Sesungguhnya Allah terhadap kalian sangat menyayangi. Shadaqallahul azim. Faya ma'asyara jumu'ah usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal wattaqun. Salah satu perhatian penting Al-Quran adalah persoalan ekonomi. Dan memang persoalan dunia ini bahkan kadang-kadang menjadi ketegangan geopolitik karena persoalan ekonomi. Negara kita pun saat ini tengah berpikir keras untuk bisa menangani persoalan-persoalan ekonomi. Maka ketika Al-Quran memberi perhatian yang cukup serius terhadap hal itu, ini menjadi sebuah ibrah bahwa kita kaum muslimin, orang-orang yang beriman, memang harus kembali memperhatikan aspek itu dengan sebaik-baiknya, menjalankannya sesuai dengan ketentuan Allah, dan menjadikan ekonomi itu sebagai bangunan keadilan, kesejahteraan, dan juga kebahagiaan dunia dan akhirat. Kata bisnis ada lebih kurang 20 terminologi disebut Al-Quran dalam 370 ayat. Dan Al-Quran menginsert di tengah-tengah bisnis dan transaksi itu satu kata yang penting, yaitu hal. Ada disebutkan 30 kali. Kata aset finansial itu disebutkan lebih kurang 65 kali. Ayat yang saya ketengahkan tadi dalam khutbah yang singkat ini sebuah representasi ayat yang menggambarkan bagaimana Allah berharap bangunan ekonomi di dunia ini dibangun atas dasar-dasar keadilan, humanisme, dan transparansi. Ketika Al-Quran mengatakan jangan melakukan transaksi dengan cara yang batil, memakan harta saudara kalian dengan cara yang batil, maknanya secara umum adalah kita tidak boleh mencari keuntungan atau melakukan berbagai macam model transaksi yang di dalamnya ada unsur kebatilan yang tidak sah. Batil artinya ilegal, batil artinya tidak dibenarkan oleh Allah. Di antara contoh-contoh praktek transaksi yang batil itu adalah yang umum, al-ghish atau penipuan, baik dalam ukuran, timbangan, takaran. Banyak pihak mengatakan di Indonesia untuk hal-hal tersebut rata-rata memang tidak sempurna dalam menakar, menimbang. Takaran yang diterima, timbangan yang diterima, kalau kita ukur ulang, timbang ulang, maka tidak sama dengan apa yang kita akadkan dalam transaksi. Di dalamnya juga ada unsur larangan gharar, melakukan transaksi
bertransaksi atas sebuah objek yang belum jelas, tidak jelas harganya, tidak jelas wujudnya, tidak jelas siapa pemiliknya, yang nanti akan merugikan para pihak dalam bertransaksi. Termasuk di dalamnya adalah monopoli, oligopoli, apa yang mungkin sering dipraktekkan dalam capital market, insider trading. Itu termasuk larangan al-batil. Yang kedua, ayat tadi mengutamakan antara minkum. Secara lughatan berarti saling ridha di antara kalian. Ridha bisa terbangun kalau tidak ada paksaan. Seorang tidak boleh dipaksa untuk menjual tanahnya demi membangun sebuah properti milik seorang kaya, seorang konglomerat. Itu pernah terjadi di masa Abu Bakar As-Siddiq. Saling ridha juga berarti informasinya terbuka, tidak ada asymmetric information. Ada ketimpangan informasi yang menyebabkan pihak pembeli atau penjual dalam ijarah antara lesor dan lesi, dalam kerjasama investasi antara investor dan pemilik proyek, sehingga diharapkan kedua belah pihak itu betul-betul mereka bersinergi untuk mencari keuntungan dan keberkahan dari langit. Karena mereka berdua, kata Allah, kalau ada dua pihak yang bekerja sama, maka aku pihak yang ketiga di antara mereka. Aku akan menolongnya, memberi keuntungan dan memberkahinya. Tapi kalau salah satu pihak berkhianat, aku keluar dari perkongsian itu. Sebuah kalimat kiasan atau majazi yang menggambarkan bahwa transparansi itu menjadi sangat penting. Saling ridha itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah transaksi yang menguntungkan dan memberkahkan. Untung dan berkah. Poin ketiga, Al-Quran menyatakan di ayat itu wala taqtulu anfusakum. Banyak pihak bertanya ketika bicara tentang transaksi, mengapa bicara tentang jangan kalian membunuh diri kalian? Sidang Jumat rahimakumullah, aktivitas ekonomi yang dilakukan tanpa batasan etika dan moral sebagaimana dibangun oleh etika ekonomi Islam, maka bisa jadi ekonomi itu akan membahayakan diri sendiri, membahayakan masyarakat, bahkan membahayakan dunia. Di antaranya adalah produk-produk yang lepas bebas tanpa ada penelitian di aspek kesehatan, atau produk-produk yang sengaja di launching yang merusak organ manusia, yang merusak tubuh manusia. Produk-produk khamar dalam sebutan Al-Quran, minuman alkohol dengan seluruh derivatifnya, termasuk juga di antaranya transaksi-transaksi spekulatif. Itu bisa merusak manusia. Perjudian, tidak sedikit masyarakat kita di kalangan rendah yang kita sayangi, mereka membunuh diri kalian karena permainan judi online, pinjaman online. Yang ini tidak bisa kita pungkiri. Al-Quran tidak pernah menyebut sesuatu kecuali sesuatu itu memang fakta. Sesuatu itu sangat penting menjadi perhatian. Wala taqtulu anfusakum juga terkait dengan transaksi yang dilarang oleh Rasulullah, yaitu hutang yang menjebak. Bahkan Rasulullah tidak mau menyolatkan seorang sahabat yang sudah kerandanya diletakkan di mihrab untuk disolatkan, karena Nabi mengatakan sahabat kita ini masih punya hutang dan hutangnya belum bisa dilunasi sampai akhir hayatnya. Banyak sekali dai kreditur-kreditur yang berkeliling pada masa itu dan mungkin sampai sekarang juga masih menjadi fakta-fakta dalam kehidupan masyarakat dan dunia internasional, di mana kreditur-kreditur itu sengaja menawarkan pinjaman yang sepertinya itu di depan memberikan pertolongan kepada debitur, tapi sesungguhnya kemudian mereka terjerat. Apa yang terjadi at'afan mudha'afah, berlipat ganda, bahkan untuk membayar bunganya saja, membayar returnnya saja sesuatu hal yang sulit. Ayat ini sangat penting untuk kita renungkan dalam sidang Jumat yang singkat ini, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berharap ekonomi adalah wasilah kita mendapatkan keuntungan dan berkah. Dan orang-orang yang melakukannya, apalagi berhasil membangun sebuah usaha yang memberikan kehidupan bagi
banyak manusia, maka mereka adalah orang-orang yang dicintai dan dimuliakan Allah. Nabi SAW mengatakan, at-tajirus saduqul amin masyu'ada was-siddiqin wal anbiya'i wal mursalin. Pengusaha-pengusaha yang baik itu, yang jujur itu, mereka nanti di akhirat itu sejajar berbaris bersama para nabi, para syuhada, dan orang-orang yang baik. Kita beruntung di sebuah grup perusahaan yang dipimpin oleh orang-orang yang soleh ini. Dan kita berharap semoga kita semua bisa menjalankan semua aktivitas kita, transaksi kita dengan cara-cara yang beretika, dengan penuh integritas, dengan cara-cara yang adil, yang transparan, sehingga insya Allah keuntungan kita ini tidak hanya keuntungan yang terbatas dari aspek kuantitas saja, tapi juga kualitas, keberkahannya, dan Allah menurunkan kepada kita keselamatan dunia dan akhirat. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan satu hadis Nabi yang sering kali saya sampaikan dalam kultum-kultum kita. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, Nabi menasihatkan kepada para pedagang, para pebisnis, para trader, para pegawai, orang-orang yang bergerak di bidang perdagangan dan ekonomi. Kata beliau, inna atyabal kasbi kasbut tujjar, ketahuilah perolehan yang paling baik dari sisi apa yang mereka dapati di sisi Allah adalah pendapatan para pebisnis. Tapi dengan catatan 7 hal mereka penuhi. Idza hadatsu lam yaksibu, kalau mereka berkata mereka tidak berbohong. Wa idza wa'adu lam yukhlifu, kalau mereka berjanji mereka tidak mengingkarinya. Wa idza tuminu lam yakhunu, kalau mereka sudah diberikan kepercayaan mereka tidak berkhianat. Wa idza ba'u lam yatulu, kalau mereka menjual mereka tidak berlebihan dengan menaikkan harga seenaknya, satu pihak. Contohnya, wa idza syara'u lam yazum, ketika mereka membeli mereka tidak mencaci maki. Wa idza kana lahum lam yusiru, ketika mereka meminjamkan maka mereka tidak mempersulit debiturnya. Wa idza kana alaihim lam yubtilu, tapi ketika mereka menjadi debitur mereka tidak mengulur-ulur jatuh tempo pembayarannya. Hadis qudsi menyebutkan siapa yang berhutang dan berniat untuk melunasinya maka Allah akan menolong ia untuk melunasinya. Dan siapa yang berhutang tapi dengan niat di dalam hati tidak ingin melunasinya, Allah juga yang akan mempersulitnya melunasinya. Barakallahu li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalallahu rahmatan lil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah usikum wa nafsiya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mari kita tutup khutbah kedua di hari Jumat yang penuh ampunan dan berkah ini memohon kepada Allah mengetuk pintu langit. Semoga ibadah Jumat kita diterima Allah. Semoga niat dan rencana kita, terutama rencana-rencana bisnis grup perusahaan kita, diberikan jalan kelancaran dan kemudahan, keberkahan dan keuntungan. Dan semoga kita semua mendapatkan rezeki yang halal, yang thayyib, yang berkah, sebagai bekal beribadah kepada Allah, bekal beramal-amal soleh,
dan bekal yang nanti kita akan bawa ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan juga anak-anak kita, istri kita di rumah, orang-orang yang kita cintai, almarhumah orang tua kita. Mudah-mudahan mereka semua mendapatkan rahmat Allah, wabil khusus mereka yang telah wafat, alam barzahnya dipandang Allah dengan rahmatnya, mereka dimasukkan ke dalam surga, dan kelak kita akan berjumpa dengan ayah ibu kita kembali di jannatin na'im. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat